BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bekerja sama dengan Katukat Studio, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Ya, aku tidak pernah mengira kita akan bertemu kembali. Saya juga tidak mengira, Denmas. Bagaimana perasaanmu? Maksud Denmas? Kamu senang aku duduk di sampingmu seperti ini? Tidak tahu, Denmas. Saya tidak bisa menjawab. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kusampaikan kepadamu. Ya, aku harap kau siap mendengarkannya. Soal apa, Denmas? Soal Jatmiko. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Setelah Denmas Jatmiko pergi, seperti sebagian dari jiwa saya ikut pergi. Saya menangis, tapi tidak tahu persis kenapa saya harus menangis. Saya hanya dapat merasakan hidup saya ini di Jatisari tidak sempurna. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mereka bertiga mulai menyusuri jalanan setapak di lereng sebuah bukit. Makin lama makin tinggi. Setioningsi berjalan paling depan, sementara Denmas Jatmiko dan Belendung mengikutinya sambil ngobrol berbagai macam hal. Waduh, enak sekali ya jalan-jalan seperti ini. Enak tidak Mbak Ningsih? Biasa-biasa saja, Kang. Ah, masa biasa-biasa saja? Kan ada Raden Mas Jatmiko. Mestinya Mbak Ningsih jalannya sebelah sini, bareng-bareng Den Mas Jatmiko. Saya mestinya di belakang saja cukup. Tidak usah, Kang Belendung. Aku kan hanya penunjuk jalan. Penunjuk jalannya cantik banget ya. Ingat tidak Mbak Ningsih? Dulu waktu kita masih kecil, mandi di sungai sama-sama, lompat-lompatan ke air, siram-siraman air. Iya, ingat Kang Belendung. Semua ingat kok. Menjelang tengah hari, mereka sampai di tempat yang dituju. Dan Mas Jatmiko berdiri di pinggiran bendungan, melihat air yang berlimpah ruah seperti sebuah lautan kecil. Angin kencang menerpa wajah serta melambai-lambaikan rambutnya.
Ini Denmas, Bendungan Jatisari. Sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Saluran-saluran airnya sudah banyak yang rusak karena tidak dirawat dengan baik, Denmas. Wah, sayang sekali ya. Padahal bendungan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Anu Denmas, sebaiknya saya jangan di sini ya. Sebaiknya saya di sana saja. Nanti kalau di sini malah mengganggu. Ah, mengganggu siapa, Kang Belendung? Sudahlah, di sini saja. Tidak apa-apa kok. Tidak, Belendung di sana saja. Mau lihat-lihat pemandangan dari sebelah sana. Rupanya Belendung cukup tahu diri. Dia ingin memberikan kesempatan pada Jatmiko agar bisa berdua saja dengan Setioningsi. Lalu dia pergi menjauh. Jatmiko membawa Setioningsi duduk di atas lempengan batu padas yang keras. Iya, aku tidak pernah mengira kita akan bertemu kembali. Saya juga tidak mengira, Denmas. Bagaimana perasaanmu? Maksud Denmas? Kamu senang aku duduk di sampingmu seperti ini? Tidak tahu, Denmas. Saya tidak bisa menjawab. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kusampaikan kepadamu. Ya, aku harap kau siap mendengarkannya. Soal apa, Denmas? Soal Jatmiko. Soal diriku. Jatmiko tidak segera meneruskan kata-katanya. Pandangannya dibuang jauh ke tengah-tengah bendungan, hinggap di atas permukaan air yang berkerelap ditimpa cahaya matahari. Keberadaan Bendungan Jatisari memang sudah sangat lama. Panembahan Hanyokrowati atau juga biasa disebut Sinuwun Ngalogo adalah Raja Mataram yang kedua. Pada masa mudanya, beliau bernama Pangeran Jolang. Beliau terkenal sebagai ahli bangunan, khususnya bangunan air. Sejak masih menjadi putra mahkota atau Pangeran Adipati Anom, beliau sudah merencanakan beberapa bangunan besar seperti Istana Krapyak, Istana Proboyekso di Kota Gede, sebuah lumbung padi raksasa di Desa Gading, sebuah taman air atau patirtan di Kota Gede, dan tak ketinggalan sebuah bendungan tada hujan di Desa Jatisari. Dan disinilah Jatmiko bersama seorang wanita cantik sedang duduk. Bendungan dimaksudkan sebagai penampungan air hujan untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya pada saat musim kemarau panjang. Jatmiko dan Setioningsi duduk di atas lempengan batu padas yang lebar. Setioningsi banyak diam, walaupun hatinya sibuk berbicara. Saat itulah kesempatan yang ditunggu-tunggu Jatmiko. Kesempatan untuk mengutarakan segala isi hatinya, angan-angannya, bayangan-bayangannya, hayalan-hayalannya, serta harapan-harapannya. Setioningsi, Dalam, Denmas. kau siap mendengarkan apa yang akan kukatakan ini? Siap, Denmas. Kau tidak perlu menjawab apa-apa, karena ini bukan pertanyaan. Iya. Kau juga tidak perlu menanggapi apapun, karena ini bukan pernyataan. Aku hanya ingin kau tahu apa yang sedang berdetak dalam jantungku, apa yang sedang berdesir dalam darahku. Ada sesuatu yang mendesak-desak di sini, di rongga dadaku ini. Ada sesuatu yang berkecamuk di benakku. Dan itu semua sepertinya tidak pernah berhenti mengalir, seperti pancuran sumber mata air di daerah pegunungan. Tidak akan pernah kering di musim kemarau yang paling panjang. Sejak aku pulang dari Jatisari kira-kira sebulan yang lalu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Semula aku kira pertemuan kita yang pertama di pinggiran sungai itu adalah pertemuan biasa saja. Ya, tapi rupanya tidak. Pertemuan itu tampaknya jauh lebih bermakna daripada sekedar pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Entah kenapa, sejak saat itu aku selalu gelisah. Aku selalu ingat kamu. Aku sendiri kaget
bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku ingin melupakanmu barang sekejap saja, tapi usahaku sepertinya merangkul angin. Sia-sia. Aku ingin menangis tapi tidak berani karena aku laki-laki. Lagi pula, apa artinya sebuah tangis kalau hanya untuk menambah siksa akibat kesepian dan kerinduan? Ya, baru pertama kali itu aku hampir putus asa mengatasi masalah pribadiku sendiri yang tidak jelas wujudnya, tidak jelas bentuknya. Setiap kali aku terbaring di atas ranjang di ruang tidurku, di dalam kata menggungan, aku merasakan seperti terbaring di atas makam tua yang tidak pernah dirawat lagi. Cungkup-cungkupnya sudah karatan, rumput-rumputnya sudah panjang, dan batu nisannya sudah lumutan. Tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali kesan-kesan. Ya, hidupku sudah dicengkeram oleh kesan-kesan. Aku ingin berontak, tapi tenagaku hilang entah kemana perginya. Aku ingin menjerit, tapi lidahku tiba-tiba menjadi keluh. Aku tidak tahu apa semua ini. Aku belum pernah mengalaminya. Ya, sampai sekarang pun aku tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diriku. Apakah aku telah jatuh cinta padamu, Sitianingsih? Mengapa tiba-tiba aku hidup tanpa akal sehat lagi? Aku tidur, makan, berbicara, berjalan seperti sebuah kepompong. Kemana isinya? Apakah sudah menjelma menjadi kupu-kupu dan terbang sesuka hati? Aku benci dengan semua ini. Tapi aku tidak bisa bertarung dengan bayangan. Aku tidak mungkin mencampakkan khayalanku sendiri. Aku tidak bisa mengusirmu karena rupanya kamu sudah menjadi bagian dari hidupku. Dan Mas, maaf, Sitianingsih. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin membuang semua ini. Aku ingin bernafas seperti biasa. Maaf. Kamu jangan tersinggung. Aku tidak bermaksud kasar padamu. Sitianingsih, kenapa kamu tiba-tiba menangis? Apakah ada kata-kataku yang salah? dan Mas Jatmiko, saya juga mengalami hal yang sama. Saya tidak tahu mengapa. Setelah Den Mas Jatmiko pergi, seperti sebagian dari jiwa saya ikut pergi. Saya menangis, tapi tidak tahu persis kenapa saya harus menangis. Saya hanya dapat merasakan hidup saya ini di Jatisari tidak sempurna lagi. Kau juga merasa kesepian? Saya merasa hidup sendirian. Apa kau merasa seperti orang kebingungan? Saya seperti orang tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Kau benci dengan apa yang kau alami? Saya hanya bisa menangis dalam hati. Kau menyesali pertemuan kita? Saya tidak bisa menjawabnya, Den Mas. Baiklah, Sitianingsih. Kita merasakan hal yang sama. Aku juga tidak tahu apa maksud di balik semua ini. Dan aku belum bisa menyimpulkan apa-apa. Aku takut semua ini hanya seperti kembang-kembang api yang hanya berpijar dalam sekejap, kemudian gelap lagi. Pertemuan yang kedua kali antara Jatmiko dan Sitianingsih di bibir bendungan Jatisari belum menunjukkan sesuatu yang pasti. Tapi setidak-tidaknya, Jatmiko sudah berusaha membuang segala unek-unek yang menyelubungi hatinya serta pikirannya. Pada saat pulang, dia merasa lebih ringan. Nafasnya terasa lebih longgar. Sampai suatu saat, dia merindukan pertemuan yang ketiga.
Kali ini Jatmiko membawa Setioningsi berjalan-jalan melihat suasana hutan jati di sebelah selatan desa Jatisari. Belendung ikut serta, tapi dia segera pergi menjauh seperti pada pertemuan sebelumnya. Jatmiko kelihatan lebih tenang. Dia hanya tersenyum dan segala perkataan yang diucapkan terkesan lebih matang dan lebih mantap. Mereka duduk di atas sebuah gubuk tua, tempat biasanya para perambah hutan berteduh dari cucuran air hujan. Setioningsi, kau kelihatannya letih sekali. Semalam saya kurang tidur, Den Mas. Sekarang aku benar-benar merasa lega. Aku merasa sangat bahagia. Aku belum pernah merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam seperti ini. Kamu tahu kenapa begitu? Hah? Barangkali karena Den Mas Jatmiko sudah tidak merasa gelisah lagi. Iya, benar sekali. Aku tidak pernah merasa gelisah lagi. Setiap malam bahkan aku bisa tidur nyenyak sekali. Ya, memang setiap manusia mendambakan ketenangan serta kedamaian dalam hidupnya. Aku akan berterus terang kepadamu, Setioningsi. Kau boleh percaya atau tidak. Kau boleh mentertawakan Jatmiko. Bahkan kau boleh mengejek aku. Aku tidak peduli. Aku sangat bersyukur kita bisa bertemu untuk yang ketiga kalinya. Ya. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tapi sebelumnya, aku ingin menikmati suasana di sekitar kita. Suasana yang barangkali tidak akan pernah kita alami lagi. Karena waktu cepat berlalu dan hidup ini sangat singkat. Nah, lihatlah Setioningsi. Ya. Langit biru cerah. Angin semilir mengusap daun-daun pohon jati. Setioningsi, sekarang aku benar-benar yakin bahwa aku mencintaimu. Den Mas? Aku tidak akan pernah ragu-ragu lagi. Aku berjanji, seluruh kehidupanku hanya akan mencintai seorang wanita. Dan dia bernama Setioningsi. Sesaat mereka berdiam diri, Setioningsi melayangkan pandangannya ke dahan-dahan pohon jati. 2 ekor kera jantan dan betina berkejaran sambil menjerit-jerit. Seekor burung merak dengan bulu-bulu yang indah melintasi pucuk-pucuk daun dan menghilang di atas lembah. Jatmiko mendesah. Aneh sekali. Sekarang aku seperti merasakan sebenar-benarnya orang hidup. Ada sesuatu yang memberikan aku kekuatan, entah apa namanya. Ada sesuatu yang mengisi kekosongan. Dan ada sesuatu yang bergerak dalam hatiku, seperti sedang tumbuh, berkembang, makin lama makin menjadi besar, seperti pohon-pohon di hutan itu. Makin lama akarnya makin kuat menancap ke dalam tanah. Ya, aku dapat merasakannya. Walaupun getaran-getaran itu sangat lembut, aku bisa merasakannya. Aku dapat mencium aromanya. Tidak ada lagi yang tampak buruk. Semuanya indah. Tidak ada lagi bau busuk di sekitarku. Semuanya harum mewangi. Kau harus percaya ini, Setioningsi. Gejala-gejala seperti ini belum pernah aku alami. Maaf Den Mas. Bagaimana Den Mas Jatmiko bisa begitu yakin bahwa perasaan-perasaan seperti itu adalah sebuah ungkapan tentang cinta? Jawabannya terlalu sederhana. Karena aku menginginkan hidupmu bahagia. Aku ingin kau senantiasa tersenyum. Aku ingin melihat wajahmu selalu ceria. Aku ingin menjagamu seperti seekor banteng menjaga anak-anaknya. Aku akan mempertaruhkan nyawa. Aku tidak ingin kau sakit. Aku tidak ingin melihatmu meneteskan air mata kesedihan. Aku bahkan ingin mengambil alih seluruh penderitaanmu.
Kalau memang hal itu bisa kulakukan, apakah aku sudah sinting? Hah? Sudah tidak waras lagi? Entahlah. Bagiku, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak membutuhkan jawaban. Nah, Standing sih. Aku sudah menyelesaikan persoalan hidupku yang paling penting. Aku sudah mengutarakan perasaanku padamu. Hanya itu milikku yang paling berharga. Kau tidak perlu segera menjawabnya. Sebenarnya bukan jawaban itu sendiri yang kubutuhkan, melainkan kejujuran kamu, ketulusan kamu. Karena kejujuran dan ketulusan itu adalah hidup itu sendiri, cinta itu sendiri. Kamu harus merenungkannya dalam persoalan ini. Tanyakan pada dirimu sendiri. Sapalah hati nuranimu. Tidak usah terburu-buru. Biarkan dia mengalir seperti aliran sungai. Tidak ada paksaan. Biarkan dia tumbuh sendiri sesuka hati. Aku akan sabar menunggu. Karena cinta juga berarti kesabaran. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-8 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setioningsih, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah